iya. Siap. Selamat sore teman-teman. Sore. Ya, jadinya ini ya, harusnya ini ada 5 orang. Ada Kak Tirto, Kak Uswah, terus ada Kak Rizky, Kak Ade, sama Kak Musdalifah. Cuman Kak Rizky, Kak Ade, sama Kak Musdalifah udah saya hubungi itu nggak ada respon. Jadi nanti ini langsung dimulai aja. Takutnya nanti kalau kita nunggu-nunggu, ternyata memang udah ditunggu tapi merekanya nggak bisa. Nah, hari ini kita temanya sharing-sharing mengenai proses untuk mendapatkan beasiswa. Oke, Mas Agus silahkan diceritakan gimana sih dulu tuh proses untuk mendapatkan beasiswa. Oke. Pertama-tama aku itu ke Australia dengan beasiswa LPDP. Tapi sebenarnya juga dulu apply AAS 2 kali dan ternyata nggak lolos untuk AAS-nya untuk 2 kalinya. Terus aku consider ke LPDP. Mungkin itu pengalaman kedua aku untuk LPDP. Pertama aku memang daftar untuk dalam negeri, terus nggak keterima karena ada persyaratannya yang kurang waktu itu. Terus yang kedua aku langsung dan itu juga waktu IELTS-ku belum nyampe standar untuk di Monash. Terus setelah aku dapet tes IELTS lagi dan IELTS-nya lolos, aku nyoba untuk apply untuk kuliah di LN di luar negeri. Dan alhamdulillah keterima. Kalau LPDP sendiri waktu zamanku itu mungkin prosesnya ada terbagi menjadi tiga besar. Yang pertama seleksi administrasi, yaitu melengkapi semua data-data yang data-data biasa lah standar. Terus kita suruh buat personal statement, terus rencana perkuliahan, dan apa lagi sebetulnya essay kayak gitu. Peran kita untuk Indonesia kalau nggak salah dulu. Tapi sekarang kayaknya regulasinya udah beda. Yang aku di mana nggak terlalu ngikutin bentuknya seperti apa. Nah setelah itu poin pentingnya waktu seleksi administrasi usahakan ya semua hal-hal yang dicantumkan dalam administrasi itu terpenuhi. Terus kalau bisa pas buat essay ya buatlah essay yang semenarik mungkin, yang bisa menjual dirimu dan mempromosikan dirimu. Terus apa kegunaan beasiswa kamu memperoleh beasiswa itu untuk kedepannya, nggak hanya buat kamu sendiri tapi untuk halayak banyak seperti itu. Terus setelah lolos proses administrasi, aku ikutin proses wawancara. Oh iya, ya, salah satu poin yang aku tekankan waktu aku seleksi administrasi dulu waktu diikut LPDP aku uh, nyari LOA lebih dahulu. Kenapa aku lebih sebenarnya tapi itu bukan hal yang apa sih ya? Hal yang apa istilahnya diutamakan juga. Tanpa LOA boleh daftar, ada LOA juga boleh daftar sama aja. Tapi aku milih punya LOA lebih dahulu itu untuk membuktikan aku sudah qualified dan diterima di universitas tersebut. Nah dan di situ nanti mempengaruhi juga fokus ke kayak apa sih personal statement aku. Nanti di situ aku bisa cantumin universitas apa yang udah nerima aku gitu. Terus kenapa aku ngambil di situ dan itu udah jelas. Jadi itu kayak jadi strong pointnya. Kenapa aku memilih untuk mendapatkan LOA terlebih dahulu sebelum apply untuk administrasinya. Terus setelah itu ada proses wawancara. Ya wawancara kita menjelaskan lebih detail apa yang telah kita tulis dan nanti secara jujur kita mengungkapkan apa-apa aja yang ditanyakan. Jangan sampai bohong lah di waktu wawancara nanti karena ketahuan. Kalau bohong nanti ketahuan terus ya nanti bisa mempengaruhi penilaian untuk memperoleh beasiswa tersebut. Nah setelah wawancara ada proses LGD waktu itu di group discussion kayak gitu. Nah usahakan kamu punya peran di situ, jangan pasif. Aktif aja tapi jangan terlalu mendominasi waktu itu aku. Dan kalau beropini ya yang jangan muter-muter, straight to the point aja kalau aku waktu itu. Gitu.
Em, Terus apa lagi ya kira-kira ya? Terus aku Ah, ak- aku mungkin nggak daftar AAS waktu itu, nggak nggak milih AAS lagi tuh karena mungkin jaraknya yang terlalu jauh ya. Kalau AAS itu kan setahun sekali, itu agak ribet. Dan kayaknya AAS itu poinnya kan dia lebih memilih orang-orang yang sudah berpengalaman atau orang-orang yang ada di daerah-daerah eh, yang agak-agak timur atau ya agak-agak terluar gitu. Nah, poinnya aku kayaknya kurang qualified untuk di situ. Sehingga aku juga nggak terlalu consider untuk majukan AS karena aku juga waktu masih fresh graduate. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau tanya? Nanti? mau Mas Citra dulu atau Mbak Usa mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, Mas Citra mau dulu mungkin. Iya, tanya ya, Mas Eka, terima kasih buat waktunya. Hmm. Apa namanya? Untuk yang LPDP ya, kan kemarin saya juga ada apply AAS, tapi unfortunately mungkin kayaknya belum shortlisted gitu Mas. Shortlisted pun belum kayaknya. Nah, maksud saya sepengetahuan saya AAS dengan LPDP ya, kalau AAS itu apa namanya dengan TOEFL 525 itu maksud saya at least 525 itu kita bisa udah apply. Nah, sedangkan LPDP kayaknya mesti at least 550 ya, Mas Eka. Gimana Jadi kalau setahu aku memang kalau AAS itu memang standarnya agak bawah untuk untuk kayak TOEFL-nya karena nanti setiap orang yang lolos dari AAS itu akan diberikan bridging English untuk meningkatkan bahasa Inggris kayak 6 bulan prior to keberangkatan. Iya, Nah, itu betul. nanti itu jadi mereka nggak terlalu consider ya mungkin karena orang-orang yang agak di timur mungkin bahasa Inggrisnya kurang atau gimana ya mungkin seperti itu jadi tidak terlalu membebankan. Nah kalau LPDP itu cenderung dia memilih orang yang sudah siap gitu. Kalau kamu mau sekarang lebih strict lagi nggak pakai TOEFL kalau mau keluar ke luar negeri harus pakai IELTS. Oh iya. Iya kalau LPDP setahu saya sekarang harus pakai IELTS yang untuk LN. Dengar-dengar ya, at least ya 6,5 berarti IELTS-nya. Waduh, lebih ini dong. Kalau jadi dia itu berarti kalau LPDP itu sekarang menerima orang yang sudah siap, benar-benar siap gitu. Dan katanya itu udah setahun sekali aja ya Mas Eka ya? Enggak. Iya, sekarang regulasinya LPDP itu untuk LN 1 kali, untuk DN 1 kali. Dan setiap orang nggak bisa daftar kayak jadi kalau mau daftar misalnya daftar LN sekarang gagal ya daftar lagi tahun depan gitu. Jadi nggak bisa langsung berderet-deret kayak dulu kan kayak 4 periode gitu. Dan itu DN dan LN berkesinambungan. Serah kamu mau daftar LN atau DN gitu. Nah, sekarang kayak lebih diperketat gitu aturan. Gitu. Waktunya sama kayak AAS juga ya, setahun sekali Mas Eka berarti ya? Iya, seperti itu. Karena ini kayak apa sih awardingnya tuh udah terlalu banyak dan belum pada pulang gitu loh. Numpuk. Nanti mungkin kalau udah pada balik mungkin kuotanya lebih dinaikkan lagi. Tapi setahu aku masih seperti itu sampai sekarang kebijakannya. Ini teman-teman udah coba beasiswa apa aja? Tirta udah coba beasiswa apa aja? Apa namanya sih? LPDP kemarin sih sempat coba ya Mas Eka, cuman stuck di dokumen. Jadi saya waktu itu nggak lanjut karena itu pertama dan kedua memang juga fokus ke AS Mas Eka. Jadi ya kemarin sempat LPDP-nya nggak ke handle lagi, soalnya kan kayak bikin sayanya fokus ke AAS juga. Iya nggak apa-apa. Kak Tirta punya kayak kenalan gitu nggak yang pernah lolos AAS? Banyak sih Mas Eka punya. Nah itu coba approach aja mereka gimana, tanya pengalamannya. Karena kalau nanya ke aku nggak punya pengalaman sama sekali untuk AAS. Gitu. Emang sih kalau dari mereka semua katanya, kalau yang saya lihat ya itu backgroundnya mereka yang udah kerja 5 tahun memang ya Mas Eka. Emang benar kalau AAS itu memang itu prioritasnya orang yang sudah bekerja. Fresh graduate nggak terlalu dilihat. Terus memang kebanyakan yang berasal dari daerah apa namanya kayak Aceh, ya betul, NTT, Papua, Timur pokoknya. NTB ya nggak terlalu banyak
jatahnya. Jawa, NTB nggak terlalu banyak. Aceh, temenku anak-anak Aceh AS di sini banyak banget. Banyak Anak Timur juga banyak banget. Ya kalau bedanya AS sama LPDP ya paling di masalah allowance-nya aja sih. Misalnya gitu ya, mungkin fasilitasnya juga mungkin lebih diringankan kayak gitu kalau sama AS-nya. Karena langsung dari pemerintah sini kan, bukan pemerintah Indo. Gitu. Kak Uswah, ada yang mau ditanyakan Kak Uswah? Iya, mau tanya. Selamat sore Mas Eka. Halo. Mau tanya untuk personal statement yang kemarin itu udah ini nggak? Oh, Ada personal masukan? statement. Oh iya, itu. Iya. Gimana tuh Mas Personal, Eka? personal statementnya belum aku baca semua, punyanya Uswa juga belum aku baca. Tapi dari beberapa yang aku udah baca itu memang ada yang ini mungkin poin yang bisa dicatat itu sebenarnya aku udah garis bawahi. Kalau buat personal statement kayak menceritakan diri ada yang kayak terlalu menceritakan diri dan kehidupan pribadinya itu terlalu banyak gitu. Nah itu tuh nggak baik gitu sebenarnya. Ada pokoknya salah satu itu yang ceritain diri dan kehidupannya itu terlalu banyak. Nah terus mungkin kalau menceritakan masalah pengalaman hidup bachelor misalnya, hidup atau bachelor, terus nanti bisa dikaitkan poinnya untuk langkah kedepannya mau apa gitu. Nanti misalnya mau ngambil masternya kenapa, misalnya juga kayak background orang tua, misalnya background orang tua ini misalnya kayak aku background orang tuanya education gitu kan, orang tua aku guru, ibu aku guru, terus kenapa sih menurut aku karena lahir dari keluarga yang berpendidikan seperti itu, yang orang ibunya guru, terus itu menurut aku itu membuat aku berpikir bahwa pendidikan itu penting, sehingga poin aku untuk sukses itu adalah dengan memperoleh pendidikan yang tinggi gitu. Terus punya yang usaha kayaknya ini udah bagus sih kalau menurut aku, tapi terlalu banyak background ini ya Mas. Iya, nggak usah terlalu di ini aja, terlalu banyak dipersingkat aja. Terus nanti misalnya di bagian ini nanti di bagian nanti pokoknya harus kan misalnya kita buat personal statement. Nah, kita mau ngambil master itu buat apa gitu loh? Apa tujuannya kita ngambil master? Nah, terus misalnya kalau kamu udah tahu di mana, misalnya di Australia, di universitas apa, kenapa di situ gitu. Nah, kenapa terus bisa kamu bawa poin, kenapa kok nggak di Indonesia? Misalnya ada sesuatu di sana yang tidak mungkin diambil di Indonesia gitu. Jadi kan bisa aja, ngapain sih sekolah jauh-jauh, toh di sini juga ada gitu kan. Intinya kayak gitu ada. Coba itu nanti bisa dibawa juga poinnya. Kalau di punya usaha bagus nih. Kan udah ada juga tuh. Udah ada kan mau ngambil di mana kan udah jelas nih majornya apa, kenapa gitu. Nah intinya nanti coba ditambahin juga di bagian bawahnya kenapa itu kamu ngambil itu dan nanti manfaat ke depannya apa gitu. Terus ini Mas, kan aku yang pernah baca saran katanya itu nggak boleh dibanyakin masalah pribadi. Cuma aku ingin nunjukin gitu loh, ini loh sifat aku misalnya yang kayak gini, buktinya tuh kayak gini selama pengalaman hidup aku itu kayak gitu. Itu gimana Mas? Ya mungkin itu harus di manage aja ininya, ceritanya gitu loh, nggak usah terlalu kira-kira yang bisa dipotong apa gitu, misalnya yang bisa di limit, terus kira-kira tunjukin misalnya kayak kamu prestasi yang paling wahnya apa gitu, terus manfaatmu misalnya kamu itu bermanfaat untuk society atau apa gitu, lingkungan itu apa gitu. Nah terus nanti itu dikaitin juga nanti tujuan kamu itu nanti kenapa kok harus ngambil master itu apa gitu. Kalau ini kan kayaknya kamu terlalu banyak ngambil ini ya. Mungkin di bagian-bagian bawahnya kan kamu nunjukin prestasimu ya, aku lihat di situ. Tapi kayak di depan-depannya tuh masih terlalu banyak. Nggak usah kayak elementary kayak gitu, nggak usah diceritain lah, langsung kayak fokus kayak masalah bachelormu aja langsung, atau misalnya dari SMA apa kira-kira yang membuat yang bikin kuat ceritamu gitu.
Nah, kayak gini kan kayak I remember when my father watched World Cup ball itu kayak nggak terlalu apa gitu. Oke. Kalau menurutku ya mungkin itu bisa dibuat ceritanya lebih ini aja, lebih dipersingkat atau apa gitu yang kira-kira poin yang bisa dikaitkan dengan ini. Intinya kan itu kamu kayak situ. Mimpi kamu ke luar negeri kan gara-gara itu ya baca buku. Iya, iya. Kenapa? Ya itu mungkin bisa di ini aja. Bisa di limit tapi dibuat ceritanya yang lain aja gitu. Preferensi ceritanya. Atau nanti misalnya kamu kaitin aja gini pengalaman prestasimu kamu tunjukin di situ. Jadi kayak introduction sedikit, terus prestasimu apa, terus kebermanfaatanmu apa, terus kenapa tujuan kamu ngambil master itu apa, terus kenapa di situ, dan misalnya kenapa kok nggak di tempat lain atau kenapa nggak di Indonesia. Ya. Terus apa sih nanti kebermanfaatannya ke depannya dengan kamu ngambil kuliah itu di situ gitu. Nah, sehingga nanti ujung-ujungnya kamu nanti ada tujuannya bahwa kamu tuh pantas untuk diberikan itu kesempatan untuk ke sana. Ya mungkin itu. Nanti mungkin aku selesaiin nanti deh, atau besok aku kayak masih dari beberapa hari kemarin soalnya masih kelas riset jadi belum sempat baca Ya, dan masih nunggu. Oh ya, ini Gitu. ada Kak Ade. Halo Kak Ade. Iya, halo. Iya Kak Ade, ini kita udah masuk sesi diskusi. Ini kita hari ini mau membahas mengenai proses-proses saat apply beasiswa. Mungkin Kak Ade ada yang ingin ditanyakan untuk masuk EKA? Belum ya kali ya. Gimana Kak Ade? Mas Eka? Iya. Ketika diskusi grup itu kita menggunakannya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Waktu itu bahasa Indonesia. Ya itu nanti tergantung. Iya, bahasa Indonesia kalau nggak salah. Tapi kalau waktu wawancara aku setengah-setengah, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya. Tapi itu nanti tergantung yang wawancarain kamu. Kalau di LPDP itu mah ada yang nanti misalnya kamu kuliah LN tapi wawancaranya full Indonesia, ada yang kena kayak gitu, yang ceritanya kayak gitu. Ada yang kena full Inggris pas wawancara juga ada. Kalau aku waktu itu setengah-setengah. Jadi itu ditentukan oleh itu ya Kak, yang mewawancara siapa gitu? Iya, yang wawancarain siapa. Karena kayak waktu di ruangan besar di hall itu kayak ada 12 spot gitu untuk wawancara. Dan itu orang yang berbeda. Mas Eka, Yep. Ya, Kak. Gimana? Kak Tirta gimana? Ada yang ditanyakan? Ya. Untuk skor IELTS ya, itu kalau di AAS kan dia itu maksimum 3 bulan aja ya bisa dipakai untuk mendaftar AAS. Jadi misalnya gini nih, saya ambil sertifikasi IELTS gitu kan di luar pakai biaya saya sendiri. Nah itu hanya 3 bulan maksimum waktunya untuk bisa apply pakai AAS. Kalau LPDP sendiri gimana tuh Mas Eka? Kalau sebenarnya kan IELTS itu masa berlakunya kan 2 tahun lah. Selama masih bisa dipakai nggak masalah LPDP. 2 tahun ya. Iya, yang penting belum ini aja, belum habis masa sertifikatnya gitu. Toh nanti kan waktu misalnya kalau udah mau mepet, misalnya kayak waktu sertifikatnya kayak tinggal 6 bulan, nanti waktu daftar kayak lewat IDP gitu, waktu lewat agen nanti ditanyain, disuruh tes lagi biasanya. Kalau ini nggak bisa kalau misalnya kalau untuk dipakai apply 6 bulan ke depan gitu. Kayaknya aku kayak gitu. Tapi kalau buat daftar selama itu masih dalam waktu masa berlaku sertifikatnya bisa dipakai, nggak masalah. Terus ini Mas Eka, kan seperti yang kita ketahui sendiri ya, kalau untuk tes IELTS itu biayanya boleh dibilang
mahal. Heeh. Kalau nggak salah itu berapa ya, 3,2 juta kalau nggak salah. Nah itu Dulu 2,5 mungkin, sekarang 2,5 juta satu. udah sengaja. Nah maksud saya dari LPDP ada nggak kita nih diakomodasi begitu kan, yang sebagai shortlisted scholarship LPDP mungkin sedikit fasilitas untuk IELTS kan seperti AAS kayak gitu Mas Eka, sepengetahuan saya. Nah, bedanya LPDP itu nggak kayak AAS gitu. Jadi kalau AAS itu kan berarti kalau kita lolos keterima AAS, terus kan dikasih bridging, terus dikasih tes IELTS kan. Nah kalau di LPDP itu nggak. Mungkin ada di LPDP itu seperti itu, yang namanya itu jalur bidik misi. Jadi teman-teman yang bidik misi waktu S1 itu boleh kayak ngikutin pelatihan bahasa namanya. Ya sama lah kayak AAS. Ada pelatihan bahasa, nanti mereka, tapi aku nggak tahu apakah pas tes IELTS-nya mereka dibayarin apa enggak. Kayaknya dibayarin atau enggak. Aku juga kurang tahu. Tapi waktu dia tes pelatihan bahasa, mereka dapat kayak uang saku gitu, pelatihan bahasa gratis. Nah, tapi kalau yang tidak, yang reguler, yang istilahnya reguler, bukan yang bidik misi, ya bayar sendiri. Kalau aku 2 kali dulu tes. Malah tes IELTS sendiri itu bayar sendiri. Waduh. Pertama nggak lolos, terus kayak aku decide untuk break dulu, terus aku belajar sendiri sebulan, terus nyoba lagi, ya mepet juga hasilnya. Tapi ya alhamdulillah keterima, lolos itu waktunya. Apa namanya, untuk dokumennya gitu. Jadi kalau mau, misalnya kalau nggak mau ikut AS, mau ikut LPDP, ya dipersiapkan dulu untuk tes ininya, IELTS-nya benar-benar. Supaya nggak nyesel uang 2,5 juta hilang ya ini juga. Nah temanku sih ada juga yang ceritanya sampai 4 kali nggak lolos tuh. Karena iya, ngebet banget. Nah kalau dulu kan anak LPDP kan waktu masih bisa pakai TOEFL, kan ya udah tes TOEFL aja dulu. Nanti AS-nya kalau udah terima LPDP baru tes IELTS. Nah sekarang kan nggak bisa, harus IELTS saja, harus ini yang diterima IELTS aja gitu. Jadi harus dipertimbangin lagi. Kalau LPDP mereka dia itu nggak sih kayak ada prioritas, let's say misalnya bagi penduduk dari Papua atau NTT gitu dengan Jakarta? Nah itu kalau mungkin kalau teman-teman yang kayak di 3T gitu, itu bisa ikut yang kayak anak bidik misi itu. Memang ada bagiannya khusus waktu itu. Oh, bukan Tapi reguler. nggak tahu ya. Bukan reguler ya, kalau yang anak-anak di yang 3T kayak gitu. Dia bisa ikut yang jalur khusus. Coba nanti dibaca lagi itunya, regulasinya. Waktu zamanku gitu ya. Kalau sekarang aku kurang paham. Iya, ada kok sekarang. Masih ada berarti? Iya, afirmasi. Ah, ya itu berarti afirmasi. Nah, itu afirmasi itu berarti anak bidik misi, anak 3T, anak berprestasi gitu. Yang prestasi nasional internasional tuh boleh ikut situ. Kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak dari 3T, nanti bisa ikut afirmasi aja, itu standarnya lebih kecil dari yang reguler. Oh, oke. Mas Eka, yang punya aku personal statement gimana Mas Eka? Ada feedback kah? Bentar ya, aku lihat, aku udah baca. Aku kemarin cuma baru baca-baca aja sih, terus aku beberapa yang udah aku kasih komen, tapi punyanya siapa sih? Indriani. Oh, ini berarti belum aku update. Sorry. Ini yang kemarin. Nanti deh aku lihat, kayaknya punya Tito belum aku update dari yang punya link yang dikasih Kanti terbaru. Kemarin baru masih punya 5 orang kalau nggak salah aku lihat. Mungkin kayak 3 hari lagi deh aku kasih. Oke, siap Mas Eka. Yep. Maaf ya. Kak Ade, ada yang mau ditanyakan Kak Ade? Halo Kak Ade? Atau mau Kak Uswa mungkin? Ada yang ditanyakan Kak Uswa? Iya. Gini, kalau misalnya mau dapat LOA itu kan paling nggak kita harus ngubungin supervisor dulu ya, Mas? Kamu PhD apa master? Master. Oh, kalau master nggak pakai supervisor. Oh gitu. PhD yang pakai supervisor. Oh gitu. Kecuali master by research.
Lu pakai supervisor. Aku pakai, iya, kalau aku ini di Monash juga kan. Itu Ah. ada yang Master by Research. Nah, kalau yang master by module riset memang harus cari ininya dulu, harus kontak supervisornya dulu. Kamu gitu. nyari itu. Tapi nanti Terus- mungkin bisa dibantu lewat IDP. Kalau kamu ada IDP atau agen gitu, nanti minta tolong mereka aja. Gitu. Terus ini, waktu Mas Eka dulu ngambil apa namanya tesis, tema tesisnya itu ada kaitannya nggak? Ada korelasinya nggak sama skripsi gitu? Kalau aku kan master by coursework, jadi nggak membedah, nggak ada waktu buat personal statement, nggak ditulisin aku mau ngambil tesis apa kayak gitu. Mungkin beda kalau master by research kan kamu harus ngajuin proposal dulu kan, mau apa. Nah itu bedanya di situ. Kalau aku coursework jadi nggak ada yang kayak gitu-gitu. Tapi aku sekarang ngambil minor karena di minor tesis namanya, tapi bukan full tesis, hanya minor. Itu tapi dikasih kalau kita qualified itu di 1 tahun pertama baru boleh ngambil untuk tesis minor. Oh, Usang mau ini ya, by riset ya? Iya, soalnya yang aku cari itu di Aussie kebanyakan by research itu. Iya, farmasi sih ya. Ya, ada nggak? Mas Eka punya kenalan nggak? Mungkin Kayaknya ada loh, nanti aku Monash. tanyain ya. Nanti coba ya. Ya. Kayaknya kemarin ada anak LPDP yang farmasi di Monash juga. Mungkin dia PhD apa master, aku lupa. Nanti coba aku cari. Tapi misalnya kalau udah mau ngambil master, kamu udah punya ini nggak? Udah punya pandangan mau ngapain nggak? Risetnya udah mau ngapain nggak? Apa ngelanjutin riset waktu S1? Nggak ngelanjutin S1 kayaknya, Mas. Mau bikin yang baru. Oh ya udah, dia itu sebenarnya kan kayak gambaran awal aja. Nanti kamu dicariin supervisornya siapa, yang kira-kira yang pas dibuat aja gitu. Kira-kira gambaran mau pengennya apa. Jadi kita bikin proposal kayak apa semuanya. Gitu, enggak, proposal singkat aja kayaknya, seperti setauku enggak full proposal yang benar-benar proposal, tapi ya gambaran aja kamu misalnya mau ngapain gitu. Atau enggak kamu bisa kontak ini aja, kontak universitinya dulu. Atau langsung kontak, kan nanti di bagiannya itu bisa cari kontak fakultasnya, bisa cari dosen-dosen atau supervisor yang qualified dengan minatmu. Nah, itu nanti kamu bisa email situnya, terus kamu bisa bilang aja aku mau apply di sini dengan master by research dengan topiknya ini kayak gitu. Apakah gitu ke dosen-dosen yang ada di list itu, coba nanti kamu bisa lihat. Kalau enggak ya kamu lewat agen aja, nanti mereka pertimbangannya seperti apa. Ya, aku pernah email salah satu supervisor ya, Mas. Itu tanggapannya email itu aku kayak dialihkan ke hotline gitu. Jadi aku suruh nelpon sana. Jadi akhirnya nggak tak lanjutin sama aku. Mungkin itu kayak masalah administrasinya aja paling ya. Dicoba aja. Oh gitu. Atau kamu nggak lewat agen aja kayak IDP atau Alphalink gitu? Itu di tiap kota ada kah, Mas? Kayaknya kalau nggak sih, hanya di kota besar aja kayaknya. Terus di mana emang rumah? Di Jember. Di Jember bisa ke Surabaya kan? Nanti mereka bisa by email atau by phone kok. Yang penting kamu ke sana dulu, misalnya kayak sekali ke kantornya gitu. Nanti masalah kayak ini bisa by email, kontak-kontakannya bisa by email. Itu kita dibantu apa aja kalau di agen, Mas? Kalau di agen bisa dibantu nyariin LOA, dibantuin buat visa. Udah. Tuh. Nanti kayak urusan visa mereka yang urus. Bisa. Gratis kok, nggak bayar. Aku lewat IDP. Kalau Australia pakai IDP aja. IDP tempat tes IELTS juga. Kalau daftar tes IELTS di mereka. IDP. Iya. Kalau nggak ya by call aja dulu, misalnya kalau malas ke Surabaya, mereka kan cari aja IDP Surabaya, telepon aja udah. Gitu. Oke, Mas. Ada yang ditanyakan lagi Kak Uswa?
Sudah? Mas Eka, Mm-mm. itu kalau LOE itu berarti kita bisa dapatnya banyak ya? Maksudnya nggak cuma satu gitu? Oh iya bisa banyak. Kamu bisa apply LOE mana-mana aja. Terserah. Hmm, Misalnya mau dapat nanti, misalnya kamu cari LOE dulu mau yang mana nanti. Mau dilanjutin yang mana kira-kira. Kan bisa dipertimbangkan juga. Boleh kok apply banyak LOE. Nggak masalah. Tapi nanti kalau udah dapat COE jangan sampai batal. udah dapat apa? Ser- Udah dapat LOE jangan batal. Enggak, nanti dapat COE, Oh, COE. Certificate of Enrollment. Itu nanti kalau batal agak ribet. Oh, Itu kayak nanti misalnya kita mau pindah nanti dikira main-main sama pemerintah Australia. Tapi kalau sebatas LOE nggak masalah, jadi kalau sebatas LOE nggak apa ya Mas ya? nggak apa-apa. Hmm, Kalau mau apply di Sydney, di Unimed, di Monash, atau di ANU, nggak apa-apa. Nanti pertimbangannya kamu mau kemana lagi. Yang penting saya udah pegang LOE-nya gitu. Mas Eka, Mm. ya mau tanya, untuk yang personal statement yang kayak kemarin kita udah pada submit tuh, itu sebenarnya nanti untuk sebagai esai di LPDP-nya atau sebagai untuk mendapatkan LOA-nya tuh Mas Eka? City. Bisa buat jadi kalau personal statement itu nanti bisa dipakai buat satu apply LOA, dua mungkin bisa dipakai buat apply beasiswa, dan tiga untuk apply visa. Apply visa setauku juga pakai personal statement juga. Dulu aku malah waktu daftar LOA nggak perlu pakai apa-apa, cuman nggak pakai personal statement, malah cuman pakai ini aja, transkrip sama IELTS aja waktu lewat IDP gitu. Tapi kalau ada personal statement ya lebih baik. Tapi setauku ya personal statement aku dulu waktu pakai daftar visa sama daftar beasiswa. Aku menggunakannya untuk itu. Berarti personal statement dengan esai yang di LPDP itu kan ada tuh yang di LPDP itu Mas Eka yang esai katanya what contribution yang akan kalian berikan ketika nanti udah studi di Aussie begitu itu ya? Ya itu kan nanti tergantung ini yang bentuknya seperti apa. Kalau personal statement, kalau di LPDP kan macam-macam, misalnya ada 3 kalau nggak salah ya. Apa peranmu, terus sukses terbesar dalam hidupmu, tuh, terus sama ya rencana planning. Kalau nggak salah waktu aku dulu gitu. Ya kalau personal statement ya seperti yang sudah beberapa diupload kayak gitu, kayak menceritakan kepribadian sedikit, terus background kita, terus kenapa kita mau ngambil itu, tujuannya untuk apa, kedepannya untuk gimana, terus kenapa di situ. Misalnya kalau personal statement kan udah mau jelas mau kemana. Usahakan misalnya kalau buat personal statement udah jelas kamu mau kemana, ngambil apa, jadi kayak strong point gitu loh. Kayak menunjukkan kamu tuh udah mantep di situ dan kenapa di situ. Terus kenapa nggak di Indo aja gitu. Kalau misalnya bisa dikaitkan juga. Terus kebermanfaatannya apa sehingga nanti itu menunjang bahwa saya itu pantas untuk dipilih untuk menerima beasiswa. Tapi kalau untuk visa yang nggak usah ditambahin saya pantas sih gitu. Mungkin kalau apply beasiswanya iya, kalau apply visa nggak usah ditambahin kenapa saya pantas menerima beasiswa gitu. Aku juga nggak, mungkin kalian bisa baca-baca, ada buku panduannya kok kalau buka web LPDP. Aku udah jarang banget bukanya, cuman baca-baca forum aja. Mas Eka, Mas Eka kan udah istilahnya lama nih di Aussie, boleh dibilang apa namanya, kan selain dari beasiswa LPDP di website kan saya sering lihat tuh Mas Eka dari website universitas tersebut itu sendiri yang menawarkan scholarship dari itu sendiri ya. Cuman syarat itu kita harus sudah enroll ke situ. Nah, maksud saya apakah itu berarti kita bayar
bayar sekian dulu sehingga kedaftar sebagai siswa di sana, kemudian baru kita bisa apply scholarship yang di-provide sama universitas tersebut, Mas Eka. Gimana tuh? Aku kurang paham juga ya kalau kayak gitu. Tapi memang kalau aku lihat ada email kayak gitu yang masuk tentang apply scholarship di kayak di Monash itu ada apply scholarship. Ya itu misalnya kalau kita punya nilainya qualified, misalnya kayak kita HD gitu, mungkin kita bisa apply untuk scholarship. Tapi itu memang kita harus enroll sih posisinya. Tapi juga ada juga yang memang nggak enroll juga biasanya, tapi itu untuk PhD itu biasanya di awal. Ya. Kayaknya master juga ada, tapi aku nggak terlalu paham untuk beasiswa dari univnya sendiri. Tapi biasanya memang ada untuk bukaan, misalnya untuk apply beasiswa kayak gitu. Karena nggak mungkin kan untuk ongoing kayak gitu mahasiswanya untuk daftar beasiswa. Ada di sini setahu aku. Mas Eka kemarin ikut tutor IELTS-nya di mana ya, Mas Eka? Tutor IELTS-nya aku dari waktu semester 5 memang udah ini sih kayak latihan gitu sama di kampus juga sama teman-teman bahasa Inggris kayak gitu. Terus memang kampus waktu di negeri Semarang tuh memang ada kayak international office-nya yang memang sering ngadain latihan IELTS. Terus aku kayak ke Pare gitu sebulan buat nambah ilmu. Waktu itu aku dites kalau nggak salah, dites English School. Terus ya udah terus tes sendiri. Terus autodidak ya terus tes aja. Oh iya. Tapi sebenarnya aku dulu sebelum tes IELTS aku les ini dulu. Les apa namanya? Les ITP gitu buat mantepin background kayak basic bahasa Inggrisnya. Karena IELTS kan tingkatannya lebih atas daripada sekedar ITP kayak gitu. Yeah. Nah, jadi aku dulu memang waktu semester 5 udah les TOEFL yang biasa dulu yang ITP, terus mantepin basicnya, terus terus ya les untuk ini IELTS. Tapi nggak ikut bimbel gitu. Oh iya. Menurut Mas Eka nih lebih mudahan keterima di mana ya, AAS atau LPDP, Mas Eka? Nggak tergantung posisi kamu juga sih kayaknya. Kalau misalnya kayak kamu yang anak 3T kayak gitu, terus memang udah punya pengalaman kerja, terus mungkin dia bisa daftar AAS mungkin lebih worth, bisa lebih mungkin kan bisa lolos. Kalau LPDP aku kayaknya agak susah deh sekarang. Kalau misalnya ya kalau qualified sih nggak masalah. Kalau kamu pede maju-maju aja. Namanya diterima nggak diterima itu kan namanya rezeki. Ada yang pinter banget tapi nggak diterima kan gimana ya kan? Itu bukan rezekinya dia namanya. Ada yang punya prestasi bagus tapi waktu wawancara nggak dilolosin ya itu namanya bukan rezekinya juga. Yang penting kamu berani mencoba, pede aja gitu. Asal kamu qualified kira-kira udah maju aja. Gak usah pikirin mana susah mana enggaknya. Karena kayaknya sekarang sama-sama susah. LPDP nggak segampang dulu. Kalau dulu mungkin aku lebih prefer LPDP. Melihat kondisinya ya. Kalau sekarang kayaknya agak susah. Susahnya itu apakah di tingkat esai yang dimiliki kandidat apa? Enggak, maksudnya di bagian kayak di apa sih namanya? Enggak wawancara, kayak di apa sih namanya? Administrasinya kan lebih berat juga sekarang. Kalau PDP nggak kayak dulu. Nah mungkin ya karena sekarang juga ada kuota juga katanya kalau nggak salah. Kuota juga ya. Nah kalau dulu kan kuotanya jor-joran gitu. Nggak ada kuota-kuotaan, diterima banyak. Kalau sekarang kayaknya ada kuotanya, jadi nggak sebebas dulu lah. Seperti itu. I see ya. Yang lain mungkin ada yang mau nanya, Kanti? Iya. Udah. Kak Tirta semangat banget ya.
Iya nih, semangat on fire. On fire. Kak Ade mungkin dari tadi mungkin udah punya pertanyaan ini. Kak Ade atau sedang pergi? Mungkin balik ke Kak Alsa lagi. Belum ada. Belum ada. Yip. Bentar ya, aku buka chat Dropbox-nya Kanti dulu ya. Oh iya. Soalnya aku kemarin baru ini 5 yang terakhir yang aku lihat, mungkin sekarang udah nambah. Belum nambah kok Mas. Baru 5. Punya Tirta tuh apa sih? Indriani Triana itu? Desmarnov Tirto. Oh, Desmarnov. Iya. Oh iya. Desmarnov. Iya. Coba ya, aku lihat kemarin itu. Oh, punya Tirto tuh bagus banget, tapi mungkin kalau yang aku garis bawahi, yang kayak possible constraint itu nggak usah dimasukin aja. Oh ya, oke. Nah itu nggak usah, ya nggak usah. Nah misalnya kayak kamu melihat suatu masalah yang akan misalnya kalau mau buat point constraint itu, masalah itu nanti misalnya dengan ada suatu masalah dengan kamu ngambil master atau apa PhD itu, studi lanjut itu, masalah itu akan terselesaikan kayak gitu loh. Tapi jangan sampai nunjukin possible constraint-nya, nggak usah aja. Ya udah ngambilnya yang positif aja gitu, jangan sampai nunjukin kalau kamu itu bakalan fail karena ada constraint ini. Udah di ini aja. Kalau secara ini struktur bagus kok, menurutku udah aku baca. Pengalamannya dikaitin kan. Iya. Apa bagus kok, yang ya ini kok cuma nih aja, dihilangin aja point constraint-nya. Thank you Mas Eka. Yep. Ntar nanti mungkin aku buat yang lebih perinci lagi itunya, komennya. Karena kemarin masih kelas terus, jadi aku belum sempat pegang laptop terlalu sering. Megangnya jurnal terus. Ya Mas Eka, nggak apa-apa. Mungkin dari Mas Eka-nya mau ini kali ya, lanjutin tips and tricks-nya gitu bagi kita biar. Soalnya untuk sementara kan dari saya sama Mbak Uswa sama Mbak Ade mungkin belum ada yang mau ditanya kali ya. Gitu. Mas Eka mau lanjutin mungkin tipsnya. Nanti mungkin ada pertanyaan. Apa ya Mas ya? Tips dan triknya aja ya Mas. Tips dan trik. Tips dan trik untuk apply beasiswa. Sama menghadapi proses seleksinya. Pasti kan nervous tuh pasti wajar ya Mas ya. Terus biar tips-tipsnya tuh apa biar kita tuh tetap ya tenang dalam menghadapi semua proses hingga akhir. Kalau itu sih sebenarnya lebih ke personalnya sendiri, bahwa kalau aku dulu memang waktu daftar beasiswa ya aku harus menyiapkan segala hal itu secara matang, mulai dari pertama kan tanya dulu lah, bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman terhadap beasiswa itu, terus lihat bentuk-bentuk essay yang mereka buat seperti apa, terus nanti polanya kan kita bisa tahu, oh seperti inilah polanya. Terus dari situ kita berangkat untuk membuat kayak personal statement, terus rencana perkuliahan, terus atau sukses hidup seperti itu. Aku dari situ kayak lihat beberapa contoh dari teman-temanku yang sudah lolos PDP sebelumnya seperti itu. Nah terus ya, yang kedua ya poinnya waktu aku cari LPDP adalah aku administrasinya udah lengkap semua, terus cari LOA, baru upload untuk daftar LPDP waktu itu. Yang dimana aku kenapa milih dapat LOA terlebih dahulu, untuk memperlihatkan kalau aku udah mantap di situ dan aku memang sudah diterima di situ, tinggal menunggu aku dapat beasiswa apa enggak seperti itu. Terus kalau siap ya harus siap ya, namanya kok kita itu masa nggak siap, harus siap aja, banyak berdoa,
Terus ya banyak tanya-tanya, misalnya kalau pas wawancara gimana ngadepinnya gitu. Jangan nervous, terus kalau wawancara jangan bohong. Terus berkatalah seperti apa yang kamu tulis. Saya di essay-nya seperti apa, itu dijelasin. Jangan sampai di ini. Biasanya kan ada psikolognya soalnya waktu wawancara, jadi ketahuan kalau bohong. Diputer-puter pertanyaannya, nanti ketahuan. Terus pas ngisi kayak apa sih, kayak riwayat prestasi itu jangan sampai bohong, nanti kalau ditanya terus misalnya kayak kita ngarang gitu nanti ketahuan bohongnya. Pokoknya sejujur-jujurnya aja. Terus pas apa lagi? Kira-kira apa lagi yang tanya? Terus ya jangan ini aja, jangan takut gagal. Kalau gagal terus jangan down. Karena aku pernah ya kayak tes IELTS gagal, terus ya down boleh, terus tapi bangkit lagi kayak gitu. Kayak take time buat break, misalnya kayak berapa lama, terus bangkit lagi boleh. Terus kayak aku dulu waktu fail LPDP pertama itu waktu dalam negeri loh, aku failnya. Apply LPDP yang untuk dalam negeri itu aku malah gagal. Terus ya refleksi kenapa aku gagal terus gitu. Terus akhirnya ya udah memperbaiki diri dan alhamdulillah keterima. Gimana? Cerita. Ini Mas Eka, untuk yang kan biasa ada tuh di beasiswa ada namanya waktu di administrasinya dokumen yang mandatory sama yang dokumen opsional, which means tuh kalau disubmit boleh, nggak submit apa. Nah itu menurut Mas Eka tadi kan Mas Eka bilang diusahakan admin selengkapnya ya. Nah itu apakah yang walaupun itu dokumen opsional aja tapi mesti dilengkapin juga gitu Mas? Ya kalau memang kamu punya dan memang ada filenya ya udah upload aja. Kalau selama disediakan itunya ya udah upload. Ya itu kan kayak sekedar bukti aja sih sebenarnya. Tapi tetap aja kalau waktu itu aku upload kayak misalnya sertifikat kan, itu kan opsional kalau salah. Sertifikat penghargaan gitu. Ya udah, aku tetap upload. Scan terus aku upload semuanya. Jadiin satu gitu. Jadi apa yang aku input, yang aku sertakan buktinya. Itu kira-kira apakah jadi consideration-nya mereka juga nih, kalau ini kandidat mungkin udah siap banget nih, soalnya dari dokumennya aja dia udah bisa kasih semua gitu, walaupun opsional. Itu bisa jadi juga sih, tapi karena aku kan bukan ininya. Tapi kalau menurutku yang bisa jadi seperti itu. Selagi bisa diupload, kenapa nggak diupload? Toh nggak akan membebani kamu, cuma ngupload doang kan? I see. Selagi bisa membuktikan ya udah, nggak apa-apa, dicoba aja. Ya, speknya diisi semua ya Mas Eka ya. Oke. Gimana? Ada lagi? Mas Eka dulu ujiannya di mana ya Mas ya? Ujian? Iya, maksudnya seleksinya. Seleksi beasiswa? Seleksi beasiswa kalau LPDP kan pertama seleksi administrasi. Seleksi administrasi lolos, diumumin, terus nanti dipanggil untuk wawancara. Wawancaranya banyak, itu sekitar 2.000 orang dipanggil. Di Jogja aku waktu itu. Proses wawancaranya dibagi jadi 2. Yang pertama wawancara, yang kedua group discussion kayak gitu. Jadi setelah wawancara nanti agak siangan aku ada group discussion gitu dengan ada kelompoknya sendiri. Gitu. Nah setelah itu ya udah nunggu hasil keterima atau enggak. Kalau keterima nanti ada PK, tapi sekarang nggak tahu kayaknya ada apa enggak PK-nya. Belum, nggak pernah ngikutin lagi. Kayaknya nggak ada deh. Berarti itu prosesnya 1 hari ya Mas ya? Wawancara ada yang kena 2 hari, ada yang kena 1 hari, karena jadwalnya padat kan, banyak orang juga. Ada yang sekarang wawancara besoknya LGD gitu. Tapi aku waktu itu kenanya 1 hari. Mungkin ada yang lain lagi ditanyakan, Kak Uswah?
Masih ada Kak ini ditanyakan? Nggak ada kan sih? Nggak ada. Kalau Kak Ade dari tadi nih, mungkin ada pertanyaan? Belum ada, Mbak. Belum ada. Iya. Oke. Sepertinya udah nggak ada pertanyaan, Mas. Ya. Mungkin bisa kita ini aja akhiri untuk hari ini. Gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain lebih lanjut langsung WhatsAppku aja. Nanti Nanti biar WhatsAppnya aku minta share. ganti aja. Iya. Iya, nanti biar aku share. Yep. Oke. Oke, Mas Eka. Ya, udah. Karena mungkin ada yang aku lupa dalam misalnya kayak dalam sesi ini ada yang aku lupa, nanti kalau kalian punya pertanyaan bisa langsung aku jawab gitu. Gitu. Oke. Kita akhiri saja temuan bulanan yang kedua. Nanti untuk tugas yang kedua nanti bakal saya share lewat grup. Terima kasih buat Personal teman-teman. statementnya mungkin nanti Kemis ya, aku kasih balik ya. Oke, Personal oke. statementnya. Ya, nanti bilang aja Itu- nanti biar langsung aku share. Ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktu untuk temu online bulanan hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Thank you. See you, bye. Mas Eka. Thank you, Mas Eka. Ya, sama-sama semuanya.